Bab 676 Laut Jiwa Berwarna Ungu. Selama 2 bulan terakhir, Zhao Feng telah tertidur dan tidak bergerak sama sekali. Rambut birunya sekarang telah berubah menjadi ungu samar dan memiliki keanehan yang indah dan aneh. Itu cukup membuat banyak wanita iri padanya. Rambut ungu tipisnya tertiup angin secara alami dan mengeluarkan aura jiwa yang tak terlihat. Aura jiwa ini tak terukur, dan demigod anak kecil dan kucing pencuri kecil keduanya cegukan pada saat bersamaan. Sungguh aura jiwa yang kuat. Hati demigod anak itu bergetar, dan dia merasa tidak nyaman. Dia sangat terkejut. Zhao Feng sedang tidur dan sudah memancarkan aura jiwa yang menakutkan. Aura jiwa ini bahkan sedikit lebih kuat dari raja normal. Kucing kecil pencuri menggaruk dagunya dengan cakarnya dan mulai berpikir. Zhao Feng tidak bergerak sama sekali dalam 2 bulan terakhir, yang berarti dia tertidur lelap. Sekarang Zhao Feng tiba-tiba pindah. Itu pasti bukan kebetulan. Kemungkinan besar evolusi mata spiritual dewa hampir selesai, dan dia sekarang perlahan pulih dari tidur nyenyak. Seperti yang diharapkan, selama beberapa hari ke depan, tubuh Zhao Feng sesekali bergerak-gerak. Aura jiwa yang terpancar darinya menjadi lebih kuat. Dalam dimensi mata kirinya, kesadaran Zhao Feng sudah pulih, dan air berwarna biru di danau itu berubah. Awalnya, riak ungu mulai muncul di air, tetapi seiring berjalannya waktu, kabut ungu samar muncul dari permukaan danau. Zhao Feng bisa merasakan bahwa kabut ungu ini adalah kekuatan jiwa murni yang diciptakan dari danau. Kabut ungu menjadi semakin kental. Kabut ungu samar ini seperti kabut di lautan tak berbatas. Zhao Feng bergumam. Kabut ungu samar terus meluas dengan danau sebagai pusatnya. 100 yard, 200 yard, 300 yard. Zhao Feng menyaksikan perluasan kabut ungu. Setiap kali kabut ungu meluas beberapa yard, kekuatan jiwanya akan meningkat. Perluasan kabut berwarna ungu membuat Zhao Feng merasa sangat kuat. Sulit untuk mengatakan berapa lama waktu berlalu, tetapi kabut ungu telah meluas hingga 800 yard dan mendekati tanda 900 yard. Air di danau tidak hilang. Air dan kabut bisa berinteraksi satu sama lain dan bahkan berputar-putar. Danau itu berada di tengah-tengah kabut, tetapi evolusi mata kiri masih belum berakhir. Dalam dimensi mata kirinya, kabut ungu mencapai 900 yard dan hampir 1000 yard. Ruang di dalam lautan kabut seperti dimensi jiwa yang terpisah. Zhao Feng merasakan pemanggilan. Ini adalah soul si miliknya. Itu lebih kuat dari kebanyakan ahli. Hanya mereka yang telah menjadi raja yang bisa mencapai level ini. Batas laut jiwa adalah kabut ungu. Di bawah kabut adalah danau berwarna biru, pusat dari soul si. Beberapa aura kuat terbentuk di air biru. Angin biru langit muncul di udara di atas laut jiwa. Ini adalah jenis kekuatan garis keturunan mata jiwa. Zhao Feng menyadari bahwa ini adalah elemen ketika matanya berubah menjadi biru, dan sekarang, kekuatan ini telah muncul di solsinya. Laut jiwa telah menciptakan angin. Segera setelah itu, ada berkas awan petir ungu tua. Kekuatan mata keturunan dari lightning? Petik 2. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi aneh. Di masa lalu, dia tidak memiliki kekuatan petir di dimensi mata kirinya. Itu terbentuk dari wind lightning dan flame di tubuhnya, tapi sekarang itu muncul di solsi. Angin, air, petir. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mulai berpikir. Awan petir ungu merah terkait dengan petir angin penghancur ungu dan scarlet yang dia tanam. Mungkinkah kekuatan garis keturunan mata di laut jiwa saya terkait dengan teknik apa yang saya kembangkan? Zhao Feng menebak. Elemen pertama yang diperoleh mata spiritual dewa adalah elemen angin. Namun, saat itu tidak terlalu menonjol. Zhao Feng ingat bahwa teknik Li Li Floating Fairy yang pertama kali dia pelajari terkait dengan angin. Tentu saja, mata spiritual dewa tidak dapat dikendalikan saat mengalami evolusi. Laut jiwa penuh dengan warna ungu samar yang melamun. Danau berwarna biru melambangkan air dan es. Awan petir ungu-ungu melambangkan petir, dan angin biru jelas melambangkan angin. Di laut jiwa, angin biru dan awan petir ungu merah berinteraksi satu sama lain. Danau berwarna biru itu sangat dalam, dan ada pusaran air misterius di tengah yang terhubung ke alam mimpi kuno. Mata spiritual dewa Zhao Feng akhirnya berevolusi. Pada saat ini, Zhao Feng hanya perlu menunggu laut jiwa menjadi stabil. Dia mulai perlahan terbangun. Dia bisa sedikit merasakan apa yang terjadi di dunia luar. Di dalam aula rahasia, anak demigod berperilaku jauh lebih baik karena bahaya dari benih hati hitam tiba-tiba menjadi lebih kuat. Jiwa Zhao Feng telah diperkuat,
begitu pula garis keturunan mata jiwanya. Biasanya, hanya jiwa mereka yang menerobos ke alam dewa kekosongan yang akan berubah. Namun, mata spiritual Dewa Zhao Feng melompat melewati proses ini. Di istana kaisar, Zhao Feng dan anak demigod keduanya menjadi lebih kuat dengan cepat. Bahkan kucing kecil pencuri memakan banyak sekali sumber daya, beberapa kali lipat jumlah anak demigod. Namun, sulit untuk menguji seberapa kuat kucing kecil pencuri itu sebenarnya. Pada periode waktu yang sama, Zhao Yufei mulai diam-diam berkultivasi di tanah suci bela diri sejati. Dia memiliki garis keturunan dari ras spiritual, dan dia memiliki kekuatan dari jiwa parsial orang suci ungu di langit dan bumi kecilnya. Selain itu, Kaisar Duanmu secara pribadi mengajarinya. Dia minum anggur dewa ilusi sebulan yang lalu dan membentuk niat raja setengah langkah. Ini sangat mengurangi kelemahannya. Untuk mempertajam Zhao Yufei, Kaisar Duanmu dengan sengaja membuat pertarungannya dengan beberapa orang jenius di Tanah Suci. Dalam klan suci sejati mistik, Chen Yilin, Jiang Fan, Saudara Nan, dan beberapa murid inti lainnya berdebat dengan Zhao Yufei. Hasilnya adalah bahwa ketiga jenius yang berada di peringkat 5 besar di klan suci sejati mistik semuanya kalah dari Zhao Yufei. Zhao Yufei telah membentuk niat raja setengah langkah, dan Yuan sejatinya sebanding dengan seorang raja. Bahkan Jiang Fan yang juga memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno hanya bisa bertahan 2 atau 3 saat melawan Zhao Yufei. Garis keturunan Jiang Fan berada di peringkat ratusan sedangkan Zhao Yufei berada di 20 teratas. Yufei, dengan kekuatanmu, satu-satunya orang di generasi yang sama yang akan menjadi tandinganmu adalah Nan Gongsheng, Meng Xi, dan Zhao Feng. Kaisar Duanmu tersenyum dan berkata, selama beberapa hari terakhir, dia menyapu semua murid dari generasi yang sama. Dua yang tidak dia lawan adalah Zhao Feng, yang sedang tidur, dan Nan Gongsheng, yang sekarang menjadi raja. Tuan, saya akan menyelesaikan keinginan Anda dan kembali ke zona benua dan mereformasi keluarga Duanmu. Zhao Yufei mengepalkan tinjunya dengan tatapan tegas. Roh parsial orang suci ungu di langit dan bumi kecilnya memuji, menjadi garis keturunan legendaris yang berada di peringkat 20 teratas dari 10.000 ras kuno. Saya percaya tanah suci bela diri sejati hanya akan menjadi perhentian sementara untuk Anda. Pada hari kedua, Zhao Yufei menantang Nan Gongsheng, jenius nomor 1 di tanah suci. Bab 677 Garis Darah Ras Spiritual. Di puncak spiritual utama, panggung besar berada di puncak gunung tempat klan suci sejati mistik berada. Panggung ini dikenal sebagai panggung raja sejati, dan itu sangat terkenal. Itu sudah ada di sana selama puluhan ribu tahun. Di klan suci sejati mistik, ahli normal dan murid inti bahkan tidak memiliki hak untuk bertarung di panggung raja sejati karena itu adalah tempat di mana hanya raja yang bertarung. Pada hari ini, matahari bersinar saat dua sosok berdiri saling memandang di True King Stage. Salah satunya adalah pemuda yang bangga dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya tajam, dan itu tampak seperti bintang saat dia memancarkan aura kerajaan. Itu seperti melihat bola cahaya perak ilahi. Dia adalah Nan Gongsheng, jenius nomor 1 dari tanah suci bela diri sejati. Zeze, siapa lagi yang bisa dibandingkan dengan Nan Gongsheng di generasi muda selain Meng Xi? Nan Gongsheng sekarang menjadi raja. Bahkan Meng Xi dan Zhao Feng tidak akan mampu bertahan 10 gerakan melawannya. Petik 2. Banyak murid inti berkumpul di sekitar panggung. Di sisi lain panggung ada seorang gadis muda berbaju ungu. Dia memiliki kecantikan yang luar biasa, dan kulitnya seputih salju. Dari segi penampilan, mungkin hanya Meng Xi dari klan suci 1000 kegelapan yang bisa dibandingkan dengannya. Tatapan beberapa pria berubah menjadi memalukan ketika mereka menatapnya. Dia Zhao Yufei itu, sulit membayangkan bahwa saudara Chen, saudara Nan, dan Jiang Fan semuanya kalah darinya. Kerumunan itu berdiskusi. Meskipun tidak banyak orang yang mengira Zhao Yufei memiliki peluang menang yang tinggi, dia sudah mencapai puncak generasi ini dengan mencapai langkah ini. Dari segi usia, Zhao Yufei jauh lebih muda dari Nan Gongsheng. Banyak perhatian diberikan pada pertempuran ini. Ada banyak raja dan kaisar di dekat panggung raja sejati. Kaisar Duanmu dan guru Nan Gongsheng, Kaisar Mikong, juga ada di sini. Saya tidak berpikir bahwa pertarungan pertama setelah saya menjadi raja tidak akan melawan Zhao Feng atau Meng Xi, tetapi seorang gadis yang namanya bahkan saya tidak tahu. Nan Gongsheng bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit ejekan.
Dengan ketenarannya sebagai jenius nomor 1 di Tanah Suci dan kultivasinya di alam Void God, dia terlalu menghina untuk bertarung dengan orang lain dari generasi yang sama karena orang lain akan berpikir dia sedang menjadi pengganggu. Lagi pula, Nan Gongsheng secara teknis bukan murid lagi setelah menjadi raja dan bagian dari eselon atas klan suci sejati mistik. Awalnya, Nan Gongsheng tidak ingin berperang, tetapi Kaisar Duanmu membicarakannya dengan Kaisar Mikong. Rupanya, gadis ini berasal dari zona benua yang jauh dan berhubungan erat dengan Kaisar Duanmu. Dengan sinyal dari dua kaisar, pertarungan di panggung Raja Sejati akhirnya dimulai. Saat kerumunan melihat dengan intens, keduanya tidak segera menyerang. Tidak peduli seberapa kuat warisan dan garis keturunan Anda, semua orang di bawah raja adalah semut. Nan Gongsheng berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menggerakkan niatnya. Pada saat itu, kekuatan raja mengguncang dimensi jiwa dan menyebabkan Yuan Qi di dekatnya membeku. Jika dia mau, dia bisa menghancurkan seluruh klan bulan rusak atau agama darah besi hanya dengan satu pikiran. Ini adalah niat raja. Dalam pandangan semua orang, Nan Gongsheng tampaknya menjadi satu dengan surga. Setiap tindakan dan gerakannya menciptakan kekuatan tak terbatas yang melewati dimensi fisik dan jiwa. Setengah dari True King Stage ditutupi oleh cahaya perak mistik. Cahaya perak mistik mengandung pemahaman ruang. Kekuatan Void God-nya telah membentuk awal dari domain luar angkasa. Jika raja setengah langkah memasukinya, niat mereka akan ditekan dan tubuh mereka akan dibatasi oleh domain, dan mereka tidak akan bisa melawan. Petik 2. Ada beberapa raja di antara para penonton. Kaisar Mikong adalah sesepuh berambut perak dengan senyum di wajahnya yang memandang dengan sombong ke arah Kaisar Duanmu. Seperti yang diharapkan dari Nan Gongsheng, dia baru saja menerobos ke alam Void God belum lama ini dan sudah tidak lebih lemah dari beberapa raja yang lebih tua. Petik 2. Duanmu King menghela nafas. Hanya pikiran saja yang begitu kuat. Jika itu adalah Zhao Feng atau Meng Xi sebelum melawannya, mereka akan dibatasi, tidak dapat melakukan apapun. Yu Fei, niat rajanya mengandung kekuatan angkasa. Suara Purple Saint Partial Spirit terdengar di benak Zhao Yufei. Menahan tekanan dari kekuatan raja dan niat spasial, wajah Zhao Yufei mulai memerah, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur atau kalah. Sebaliknya, dia mulai tersenyum, "Kamu sangat kuat, tapi aku tidak akan kalah." Nan Gongsheng sangat terkejut. Kekuatan rajanya sepertinya jatuh ke dunia lain seperti batu yang tenggelam ke laut ketika mendarat di Zhao Yufei. Jadi, itulah alasannya. Tidak heran dia berani menantang seorang raja. Petik 2. Mata perak Kaisar Mikong berkedip karena terkejut. Beberapa raja lain yang hadir juga melihat sesuatu. Zhao Yufei telah memurnikan dunia kecil, jadi dia tidak takut dengan niat raja dari raja biasa. Gadis berbaju ungu itu melepaskan cahaya ungu yang menghancurkan cahaya perak mistik di sekitarnya. Tubuh Nan Gongsheng sedikit bergetar. Domain spasial yang baru dibentuknya dihancurkan oleh Yuan sejati lawan. Alam Dewa Void dibagi menjadi peringkat raja dan kaisar. Ketika raja mencapai tingkat tertentu, mereka dapat membentuk domain spasial mereka sendiri, tetapi itu bukanlah dimensi fisik yang sebenarnya. Beberapa kaisar yang lebih kuat dapat menciptakan dimensi nyata atau dunia kecil dengan memadatkan domain spasial mereka menjadi kenyataan. Nan Gongsheng telah menjadi raja belum lama ini, tetapi karena dia mengkhususkan diri dalam ruang dan memiliki tubuh spiritual spasial, dia hampir tidak bisa membentuk domain spasial. Raja setengah langkah normal tidak akan bisa melawan balik di dalam domain. Namun, Zhao Yufei merilis gelombang True Yuan yang mendorong kekuatan domain spasial. Benar-benar Yuan sejati yang kuat. Beberapa raja di dekatnya terkejut. Dia belum membentuk niat raja atau menjadi raja, tetapi Yuan sejatinya sebanding dengan kekuatan seseorang. Kaisar Mikong tercengang. Nan Gongsheng dan Zhao Yufei menyerang pada saat bersamaan. Gelombang cahaya perak turun dari langit dan menghantam Zhao Yufei. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan kota normal. Teknik suci surga ungu. Zhao Yufei berseru saat dia mengirimkan puluhan ribu sinar ungu ke arah Nan Gongsheng. Ledakan, ledakan, bam. Bentrokan kekuatan yang mencapai tingkat raja terjadi di panggung raja sejati. Kekuatannya bisa melawan balik milikku. Nan Gongsheng memiliki ekspresi serius. Dia tidak meremehkannya lagi. Zona benua legendaris memang tidak sederhana dan telah melampaui tanah suci bela diri sejati. Sosok Nan Gongsheng menghilang. Momen berikutnya, suara mendesing.
Gelombang cahaya perak melepaskan aura terlarang saat menyapu Zhao Yufei dari samping. Itu terlalu cepat. Kecepatan Nan Gongsheng dan teknik spasialnya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Teknik rahasia spasial. Hati Zhao Yufei melonjak. Garis darah spiritualnya sangat sensitif terhadap surga bumi Yuan Qi. Secara teknis, dia menyatu dengan itu. Zhao Yufei membuka telapak tangannya, dan pusaran air kristal ungu tiba-tiba mengembang dan menelan cahaya perak. Ejekan muncul di wajah Nan Gongsheng. Ledakan. Pusaran air kristal ungu tiba-tiba meledak saat cahaya perak sepertinya memiliki kemampuan untuk menembus ruang. Saat kekuatan dari teknik rahasia spasial akan mendarat di Zhao Yufei, bayangan ungu dihancurkan oleh cahaya perak. Segera setelah itu, seberkas cahaya ungu menyerbu Nan Gongsheng dengan kekuatan yang mengerikan. Itu seperti meteor ungu menabrak Nan Gongsheng. Nan Gongsheng merasakan bahaya yang kuat. Dia lari puluhan meter jauhnya saat cahaya perak bersinar di sekitar tubuhnya. Meteor ungu itu mengubah lokasi asli Nan Gongsheng menjadi lautan api ungu. Nan Gongsheng hampir saja terkena meteor ungu. Cahaya dari meteor ungu mulai memudar, menampakkan sosok Zhao Yufei yang menakjubkan. Teknik suci surga ungu, apa hubungan antara Dewa Suci Malam Ungu dan dia? Kaisar Mikong menarik napas dalam-dalam sambil menatap Zhao Yufei. Dia juga seorang kaisar tua, dan dia telah menyaksikan kekuatan Dewa Suci Malam Ungu di masa lalu. Pada generasi itu, Dewa Suci Malam Ungu hampir tidak memiliki siapapun yang bisa menandinginya di antara 10.000 kekuatan di sini. Itu benar, dia adalah pewaris dari Dewa Suci Malam Ungu, dan dia juga memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno. Senyuman muncul di wajah Kaisar Duanmu. Ekspresi Kaisar Mikong membuatnya bahagia. Tidak peduli siapa yang menang, Nan Gongsheng masih seorang raja dengan tubuh spiritual spasial dan tubuh spiritual surga. Dia adalah jenius nomor 1 di Tanah Suci, sedangkan Zhao Yufei memiliki kultivasi yang lebih rendah dan lebih mudah. Tebasan spasial yang mendalam. Dengan kilatan perak, Nan Gongsheng muncul di belakang punggung Zhao Yufei. Pukulan perak meluas melalui ruang dan mengeluarkan kekuatan ruang terlarang. Pada saat ini, keduanya sangat dekat. Nan Gongsheng bahkan bisa mencium wangi Zhao Yufei. Tebasan mistik yang mendalam melesat ke arah Zhao Yufei. Nan Gongsheng mengedarkan kekuatannya secara maksimal saat dia mengunci Zhao Yufei. Dia tidak bisa mengelak, tapi dia tidak punya niat untuk melakukannya. Tiba-tiba, dia memancarkan cahaya suci seperti seorang dewi. Tebasan mistik yang mendalam mendarat di Zhao Yufei, tetapi tampaknya menyatu menjadi kristal cair karena menyebabkan percikan terbang. Bagaimana mungkin? Nan Gongsheng berteriak di dalam hatinya. Adegan ini mengejutkan penonton. Zhao Yufei tidak menggunakan teknik rahasia apapun, tetapi tubuh fisiknya telah melebihi batas daging dan darah. Keadaannya saat ini mirip dengan perubahan ilahi roh air Zhao Feng, tetapi yang terakhir harus membayar harga untuk mencapai keadaan seperti itu, sedangkan keadaan ini tampaknya alami bagi Zhao Yufei. Mungkinkah garis keturunan ini ras spiritual dari 10.000 ras kuno? Beberapa raja yang menyaksikan berseru. Seseorang harus tahu bahwa serangan Nan Gongsheng adalah serangan spasial yang unik, namun itu bahkan tidak membahayakan Zhao Yufei sedikitpun. Perlombaan spiritual, sifat garis keturunan ini pasti ras spiritual? Petik 2. Kaisar Mikong menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Ras spiritual menduduki peringkat ke-19 di antara 10.000 ras kuno. Itu adalah garis keturunan legendaris yang berkuasa. Luka di tubuh sempurna Zhao Yufei mulai pulih hingga sembuh total. Tidak ada satu pun tanda darah. Bab 678 Maksud Mata. Dengan garis keturunan tubuh ras spiritual, Zhao Yufei mampu dengan mudah menahan serangan Nan Gongsheng. Bahkan tebasan spasial yang mendalam tidak bisa menyakitinya. Nan Gongsheng sedikit linglung. Bahkan Wen Luoan akan rusak jika dia menghadapi tebasan spasial yang mendalam. Namun, garis keturunan dari 10.000 ras kuno diberi peringkat. Wen Luoan sudah dianggap mengerikan karena garis keturunannya berada di peringkat 100 teratas, tetapi ras spiritual berada di peringkat 20 teratas. Setelah memblokir langkahnya, Zhao Yufei merilis cahaya ungu yang berubah menjadi ratusan dan ribuan sinar yang kuat. Aura menakutkan dari 10.000 ras kuno sepertinya membakar surga bumi Yuan Qi di dekatnya saat cahaya ungu melesat ke langit. Pada saat itu, garis keturunan para murid dan bahkan raja mulai bergetar.
Terlepas dari dua kaisar, Yuan sejati dan garis keturunan semua orang ditekan. Bahkan sulit bagi mereka untuk bernapas. Bahkan kedua kaisar merasakan sedikit tekanan pada garis keturunan mereka. Nan Gongsheng berubah menjadi sosok perak dan melintas. Dia tidak ingin berbenturan langsung, jadi dia menghindari rentetan serangan pertama dari Zhao Yufei. Namun, darahnya masih mulai mendidih dari serangan balik. Kecepatan, serangan, dan pertahanannya sempurna. Nan Gongsheng menarik napas dalam-dalam. Dia merasa sangat gelisah, meskipun ia memiliki tubuh spasial spiritual dan tubuh spiritual surga, mereka bukan garis keturunan 10.000 ras kuno. 10.000 ras kuno adalah garis keturunan teratas sejak zaman kuno, dan 20 teratas dianggap sempurna. Nan Gongsheng melakukan semua yang dia bisa, termasuk mengeluarkan pedang Qiankun, tetapi dia hanya bisa menekan Zhao Yufei untuk sementara. Dia tidak bisa mengalahkannya. Apa yang tidak bisa dipercaya adalah bahwa Yuan sejati Zhao Yufei tidak terbatas. Faktanya, itu hanya menjadi lebih halus saat pertarungan berlanjut. Kecepatan pemulihan sebagian besar garis keturunan dari 10.000 ras kuno sangat kuat, dan garis darah spiritual Zhao Yufei memungkinkannya untuk memiliki keadaan seperti kristal cair. Sederhananya, sementara True Yuan orang lain perlu disimpan di dantian mereka untuk membentuk inti kristal, seluruh tubuhnya adalah dantian yang bisa menyimpan kekuatan. Dalam hal jumlah energi, orang-orang dari ras spiritual dapat menyimpan 10 kali hingga 100 kali lebih banyak daripada yang lain dari kultivasi yang sama. Oleh karena itu, hampir tidak ada ras yang cocok dengan ras spiritual dalam pertarungan yang berkepanjangan. Garis keturunan ras spiritual memang kuat. Jika bukan karena fakta bahwa Senger sekarang telah menjadi raja, dia akan benar-benar dikalahkan. Petik 2. Kaisar Mikong mulai berkeringat. 20 garis keturunan teratas dari 10.000 ras kuno berada di luar jangkauan. Seiring waktu berlalu, pertempuran masih belum diputuskan. Meskipun Nan Gongsheng tidak bisa mengalahkan Zhao Yufei, dia adalah seorang raja yang memiliki teknik rahasia spasial, jadi dia tidak punya masalah untuk melindungi dirinya sendiri. Pertarungan antara keduanya berlangsung sepanjang hari dan malam. Wajah Zhao Yufei tidak merah, dan detak jantungnya tidak bertambah cepat. Dia masih sama seperti biasanya. Di sisi lain, keringat mulai muncul di kepala Nan Gongsheng, dan dia kadang-kadang perlu menggunakan pedang Qiankun untuk menekan lawan. Pada saat yang sama, di aula rahasia Istana Kaisar. Yufei, jadi ini kekuatanmu yang sebenarnya? Sebuah suara bergumam. Kucing pencuri kecil dan anak demigod sama-sama memeriksa laki-laki yang baru saja bangun. Rambut ungu tipisnya tampak seperti mimpi karena memberikan kesempurnaan yang jahat. Zhao Feng duduk dan membuka matanya. Mata kirinya berwarna ungu, dan memancarkan aura yang mulia dan anggun. Ketika demigod anak itu melihat ke dalam mata berwarna ungu itu, hatinya bergetar. Garis keturunan mata macam apa ini, dan apa hubungannya dengan 8 mata Dewa Agung? Anak demigod tidak berani melihat langsung ke mata kiri. Dia berteriak di dalam hatinya bahwa dia adalah demigod yang dihidupkan kembali. Tentu saja, anak demigod hanya memiliki garis keturunan awal dari demigod dan sebagian dari ingatannya. Pengetahuan dan kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan puncak demigod Kun Yun. Zhao Feng tidak melihat demigod anak itu. Sebagai gantinya, dia melihat-lihat bangunan di pertarungan di True King Stage. Zhao Feng hanya bisa melihat bagian terakhir dari pertarungan antara Zhao Yufei dan Nan Gongsheng. Yufei memiliki Little Heaven and Earth sebagai perisainya, yang memiliki Purple Saint Partial Spirit digabungkan ke dalamnya. Dengan bantuan garis keturunan ras spiritual, dia tidak terkalahkan bagi mereka yang berada di bawah level kaisar. Petik 2. Zhao Feng mampu menganalisis kekuatan pertempuran Zhao Yufei dengan sangat akurat. Di saat yang sama, kulit Zhao Yufei terasa dingin. Seolah-olah pakaiannya telah dilucuti dan dia benar-benar terlihat. Namun, tatapan ini juga memiliki perasaan yang familiar. Kaisar Mikong dan Kaisar Duanmu sama-sama merasakan sesuatu. Pemeriksaan mata spiritual dewa bahkan lebih dalam daripada sens ilahi normal, dan Zhao Feng menarik kembali tatapannya ketika kedua kaisar merasakannya. Matanya kemudian tertuju pada anak demigod. Hehe, pertumbuhanmu lumayan cepat. Zhao Feng memeriksa anak demigod sambil tersenyum. Alih-alih menyebutnya berkultivasi dari awal lagi, ini lebih seperti pemulihan. Esensi darah demigod sangat kuat, dan Zhao Feng juga memberi demigod beberapa anggur mata air abadi, beberapa origin Livy Force, dan harta lainnya. Kulit anak demigod ditutupi dengan ukiran emas samar.
Aku tidak tahu bahwa demigod Kun Yun mengkhususkan diri dalam penguatan tubuh di masa lalu. Zhao Feng terkejut dengan apa yang dilihat mata spiritual Tuhannya. Saat ini, kekuatan tubuh fisik demigod Kun Yun sudah lebih kuat daripada kepala divisi kerangka. Rambut demigod anak itu berdiri tegak ketika Zhao Feng menatapnya. Seolah-olah semua rahasianya telah terbongkar. Benih hati gelap. Kekuatan garis keturunan mata yang menakutkan muncul dengan gelombang ungu dari mata kiri Zhao Feng, membekukan kesadaran demigod anak itu. Sungguh kekuatan garis keturunan mata yang kuat. Anak demigod menjerit saat jiwa dan kesadarannya dibatasi. Kekuatan itu sangat mendominasi, dan dia hanya bisa menyaksikan Zhao Feng memasang benih hati gelap lain dalam dirinya. Zhao Feng telah menggunakan benih hati gelap pada anak demigod sebelum dia tidur, tapi kali ini, mata spiritual Dewa Zhao Feng jauh lebih kuat. Dia menggunakan versi Dark Heart Seed yang diperkuat. The Dark Heart Seed kali ini menggabungkan I Intent Zhao Feng ke dalamnya. Itu benar, maksud mata. Setelah mata spiritual Dewa berevolusi, jiwa dan garis keturunan Zhao Feng telah membentuk maksud mata. I Intent mirip dengan King Intent, tetapi lebih unik. Maksud mata, hanya sejumlah kecil garis keturunan mata berbasis jiwa yang telah mencapai alam dewa kekosongan yang dapat memilikinya. Hati anak demigod menjadi dingin. Tanpa ragu, Dark Heart Seed kali ini puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Seseorang harus tahu bahwa maksud mata dari Kaisar Kematian dalam jiwa Zhao Feng masih belum memudar, tetapi Zhao Feng percaya bahwa kali ini, dia akan dapat menggiling maksud mata lebih cepat. Hanya dia yang tahu seberapa besar perubahan yang telah dialami mata spiritual Tuhan. Evolusi terakhir kali kecil dibandingkan dengan yang ini. Rambut ungu tipis Zhao Feng bertiup lembut tertiup angin, dan gelombang kepercayaan diri dan kebanggaan yang kuat terpancar darinya. Terakhir kali, elemen mata spiritual dewa telah berubah antara es dan air. Fondasi perubahan itu tidak terlalu besar. Kali ini, Soul Seed telah terbentuk di dimensi mata kirinya. Kompatibilitas jiwa Zhao Feng dan mata spiritual Tuhan telah meningkat saat mereka semakin menyatu. Laut jiwa lebarnya 1000 yard, dan di tengah kabut ungu ada sebuah danau. Angin biru langit dan awan petir ungu merah terjalin di udara. Perubahan dalam mata spiritual dewa kali ini adalah jiwa. Zhao Feng bangkit dan perlahan mulai berjalan. Energi jiwanya saat ini beberapa kali lebih kuat dari raja biasanya. Dia mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi saat dia mulai menyembunyikan kekuatan jiwanya. Satu pikiran menjadi ratusan. Zhao Feng mampu mengubah satu pikiran menjadi 1 atau 200 sekarang, dan dia sangat gembira. Kaisar Duanmu baru mencapai tingkat satu pikiran menjadi 1000, sementara Zhao Feng hanya perlu mengembangkannya sedikit lebih jauh untuk mencapai satu pikiran menjadi 500. Segera setelah itu, Zhao Feng mencoba menggiling aura kematian di laut jiwanya. Tanda yang ditinggalkan oleh Eye of Death mulai melemah. Kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Zhao Feng sangat gembira. Selama dia menyingkirkan tanda kematian ini, dia akhirnya bisa melepaskan diri dari Kaisar Kematian. 1 jam kemudian, dengan penyempurnaan teknik 10.000 pikiran ilahi dan penggabungan beberapa aura alam mimpi kuno, laut jiwa berwarna ungu milik Zhao Feng menjadi lebih besar dan auranya telah disembunyikan. Pada saat ini, perdebatan antara Zhao Yufei dan Nan Gongsheng telah berakhir. Kaisar Mikong, bagaimana kalau kita menyebutnya seri? Kaisar Duanmu tersenyum dan bertanya. Kaisar Mikong tidak bisa berharap lebih. Ledakan, ledakan. Dua maksud Kaisar melewati langit dan bumi dan menghentikan pertarungan. Teknik rahasia spasial Anda memang sangat dalam. Kami akan menyebutnya seri. Petik 2. Zhao Yufei tersenyum. Nan Gongsheng memiliki kultivasi raja dan teknik spasial mistik. Dia memang merepotkan. Garis keturunan ras spiritual saudari bela diri Zhao membuat saya iri. Saya hanya bisa bertahan dan tidak bisa dikalahkan. Petik 2. Nan Gongsheng diam-diam menghela nafas. Garis keturunan ras spiritual memang sempurna. Dia merasa agak tidak berdaya. Zhao Yufei ini lebih muda darinya, tetapi hampir pasti dia akan menyusulnya di masa depan. Bagaimanapun, spesialisasi ras spiritual adalah kecepatan budidaya yang tak tertandingi. Selama tingkat energi mental mereka cukup, mereka dapat meningkatkan peringkat mereka hampir tanpa batas. Yufei, kamu melakukannya dengan cukup baik. Kau melawan Nan Gongsheng sampai level ini tanpa benar-benar menggunakan kekuatan langit dan bumi kecil. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit dipuji. Melalui pertarungan ini, kekuatan Zhao Yufei telah disempurnakan.
Bisa dibayangkan bahwa setelah pertarungan ini, nama Zhao Yufei dan garis keturunan ras spiritualnya akan bergema di seluruh tanah suci bela diri sejati. Di hari yang sama, Zhao Yufei dan Duan Muqing kembali ke istana kaisar. Saudara Zhao Feng, kamu memang sudah bangun. Zhao Yufei memandang rambut ungu Zhao Feng dengan bahagia. Sedikit rasa kekuatan jiwa dari Zhao Feng mengejutkan Duan Muqing. Bahkan dia, seorang kaisar, tidak bisa melihat melalui kekuatan penuh Zhao Feng. Melihat ini, Duan Muqing memberi isyarat kepada Zhao Yufei. Saudara Zhao Feng, mungkin kita harus berdebat juga. Zhao Yufei tersenyum. Bab 679 Zhao Feng mengakui kekalahan. Zhao Feng hampir jatuh. Zhao Yufei saat ini sangat berbeda dari masa lalu. Garis keturunan ras spiritualnya bisa menembus perbedaan dalam kultivasi dan menantang para raja. Itu adalah keajaiban. Mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat pertarungan barusan dengan sangat jelas. Baik kekuatan Nan Gongsheng dan Zhao Yufei jauh lebih besar daripada Zhao Feng sebelum dia tertidur. Apakah saudara Feng tidak berani? Zhao Yufei tersenyum dan menggoda. Zhao Feng memutar matanya. Sejak awal di keluarga Zhao, aku hanya bisa mengagumimu. Bulu mata Zhao Yufei berkibar lembut saat ingatan muncul. Kota bulu matahari, keluarga Zhao. Zhao Feng bergumam. Dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Keluarga Zhao dulunya sangat kuat di matanya. Sekarang, itu hanya kenangan yang samar-samar. Hubungan antara keduanya semakin dekat, dan mereka berdiri di puncak banyak jenius. Godaan Zhao Yufei tidak mengubah emosi Zhao Feng. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Baik, saya menerima tantangan Anda. Zhao Feng tersenyum. Dia memiliki kepercayaan diri yang sama seperti di masa lalu, meskipun dia tidak memiliki peluang menang yang tinggi. Zhao Yufei menatapnya, dan dia sedikit linglung saat wajahnya menjadi merah. Bayangan pemuda di matanya sepertinya tidak berubah. Kaisar Duanmu tertawa saat gelombang kekuatan kaisar menyelimuti Zhao Feng dan Zhao Yufei. Pemandangan itu bersinar, dan mereka sekarang berdiri di dimensi hijau tua. Pegunungan hijau, rumput, danau, dan hutan. Tuan, ini dimensi yang Anda buka? Zhao Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Dimensi di depan mereka bukanlah palsu, itu nyata, dan itu berisi kekuatan kayu. Tentu saja, dibandingkan dengan Purple Saint Ruins atau Demigod Forgotten Garden, dimensi fisik ini baru dalam tahap awal. Perbedaan antara raja, kaisar, penguasa suci, dan demigod dapat dilihat dari ini. Raja normal hanya dapat membuat domain spasial, bukan domain fisik, sedangkan kaisar dapat mengubah domain spasial mereka menjadi kenyataan. Ini tidak jarang. Dengan tingkat jiwa Anda saat ini dan garis keturunan Anda juga tidak jauh dari membuka dimensi Anda sendiri. Petik 2. Duan Muqing tersenyum dan berkata, dasar dari pembuatan domain spasial adalah memiliki jiwa yang kuat dan niat yang kuat. Saya juga bisa melakukan ini? Zhao Feng terkejut, tetapi kemudian dia mengingat ilusi yang dia ciptakan di masa lalu dengan energi mentalnya. Selama jiwa dan niat seseorang cukup kuat, dimensi energi mental dapat berubah menjadi domain, kemudian menjadi kenyataan. Menjadi seorang kaisar, Duan Muqing dapat mengubah domain spasial menjadi kenyataan. Tentu saja, dia hanya bisa mengubahnya menjadi objek fisik. Dimensi spasial ini dapat disebut sebagai dunia kecil pribadinya, tetapi pada kenyataannya, itu tidak memiliki dasar dari dunia yang sebenarnya. Objek di dalam dunia ini berbeda dari dunia nyata pada tingkat tertentu. Itu seperti perbedaan antara bunga segar dan bunga hias, pegunungan sejati dan gunung palsu. Zhao Feng tahu lebih banyak setelah mata spiritual Lordnya berevolusi. Mencapai langkah ini sudah menjadi sesuatu yang diimpikan oleh miliaran petani lainnya. Zhao Feng tenang. Dia akan mencoba membuat domainnya sendiri setelah mencapai alam dewa kekosongan juga. Di sebidang tanah hijau di dimensi kaisar, Zhao Feng dan Zhao Yufei saling memandang. Aku akan membatasi kekuatanmu, Duan Muqing berkata, dan dengan pikiran, dia menyebabkan kekuatan luar biasa turun ke atas keduanya. Hati Zhao Feng jatuh. Ini adalah dunia kecil Duan Muqing, jadi dia mewakili Dao Surgawi. Semua kekuatan Anda telah dibatasi hingga 1/10 dari maksimum Anda. Duan Muqing menganggukkan kepalanya. Jika dia tidak membatasi kekuatan mereka, pertarungan Zhao Feng dan Zhao Yufei mungkin menghancurkan dimensi sakunya. Saudara Zhao Feng, hati-hati.
Zhao Yufei tersenyum saat dia berubah menjadi seberkas cahaya ungu. Mata spiritual Dewa Zhao Feng bisa melihat bagaimana Zhao Yufei bergerak. Seseorang harus tahu bahwa kekuatan keduanya dibatasi hingga 10% dari kekuatan aslinya, jadi luar biasa bahwa Zhao Yufei masih sangat cepat. Cincin petir angin ungu. Zhao Feng berseru ringan saat semburan ungu petir dikirim ke berbagai arah. Zhao Yufei memancarkan warna ungu yang menerima serangan secara langsung. Dia hanya mengabaikan serangan Zhao Feng. Ekspresi Zhao Feng berubah seketika, dan bau yang akrab muncul di depannya. Zhao Yufei melambaikan tangannya, dan cahaya ungu menebas ke arah Zhao Feng. Yuan sejati Zhao Feng dan garis keturunan langsung mulai mengalir lebih lambat. Zhao Yufei menekannya dengan kekuatan True Yuan dan garis keturunan. Zhao Feng meraung, dan sisik ungu tua muncul di permukaan tubuhnya saat garis darah pertahanannya muncul. Pada saat yang sama, semburan petir angin berwarna merah menyala. Petir angin penghancur Scarlet. Mata Kaisar Duanmu berbinar. Zhao Feng sekarang telah menguasai 20-30% dari petir angin penghancur Scarlet. Cahaya ungu merobek petir angin berwarna merah menjadi serpihan. Zhao Feng terpaksa mundur 3 langkah, dan darahnya mendidih. Keduanya bahkan tidak berada pada level yang sama. Jika bukan karena garis keturunan pertahanan Zhao Feng dan tubuhnya lebih kuat dari Raja Normal, dia mungkin sudah dikirim terbang. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan ras spiritual. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Tekanan pertarungan ini sangat besar. Meskipun mata spiritual Tuhannya telah mengalami perubahan besar, itu tidak banyak membantu secara fisik. Serangan, kecepatan, dan pertahanan Zhao Yufei semuanya sempurna. Zeze, saya hanya menggunakan 50% dari kekuatan saya sekarang. Zhao Yufei tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia menekan Zhao Feng sejak keluarga Zhao. Sayap angin dan petir. Sepasang sayap ungu merah menyala yang terbuat dari wind lightning terkondensasi di belakang punggung Zhao Feng dan memancarkan aura destruction yang menakutkan. Kecepatan dan serangan Zhao Feng meningkat secara dramatis. Pada saat ini, kekuatan bertarungnya sangat dekat dengan milik seorang raja. Zhao Feng menggunakan pertempuran jarak dekat untuk memanfaatkan keunggulannya dalam kekuatan dan tubuhnya. Meskipun Yuan sejati Zhao Yufei sangat kuat dan dia telah mencapai tingkat raja, keadaan keberadaan dan tubuhnya tidak sekuat Zhao Feng. Angin petir berwarna merah tua dan cahaya ungu bentrok beberapa kali, menciptakan lubang selebar puluhan meter di tanah. Ini semua masih di bawah fakta bahwa kekuatan mereka terbatas pada 1/10 dari kekuatan penuh mereka. Budidaya Zhao Feng hanya di tingkat menengah Great Origin Core Realm, sedangkan Yufei setidaknya sebanding dengan raja setengah langkah. Duanmu King menghela nafas. Bukan kejutan bagi Zhao Feng untuk kalah. Perbedaannya terlalu besar. Saya tidak memiliki kesempatan kecuali saya mencapai Great Origin Core Realm tahap akhir dan memahami 50% atau lebih dari petir angin penghancur Scarlet. Petik 2. Zhao Feng bergumam. Meskipun dia menggunakan sayap angin dan petir, dia hampir tidak bisa bertarung melawan Zhao Yufei. Dengan perubahan tubuh spiritual yang unik dari ras spiritual, sulit bagi serangan Zhao Feng untuk menembus pertahanan Zhao Yufei. Bukan hanya dia, bahkan Nan Gongsheng tidak bisa. Di permukaan, tampaknya Zhao Yufei bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. 100 gerakan kemudian, keringat mulai muncul di kepala Zhao Feng, dan laju pernapasannya meningkat. Ekspresi Zhao Yufei tetap sama. Memiliki garis keturunan legendaris yang berada di peringkat 20 teratas dari 10.000 ras kuno, dia berdiri di puncak garis keturunan jenius di dunia. Aku mengaku kalah. Zhao Feng dengan tenang menghentikan pertempuran. Tidak ada artinya jika mereka terus bertarung. Bahkan jika Zhao Yufei tidak memberikan semuanya, dia bisa menyeret pertempuran keluar dan menguras energi Zhao Feng sampai dia kalah. Mengakui kekalahan, Anda bahkan belum menggunakan garis keturunan mata Anda. Petik 2. Zhao Yufei mendengus. Mata spiritual Dewa Zhao Feng telah mencapai tingkat yang sama sekali baru setelah evolusi baru-baru ini, tetapi dia bahkan belum menggunakannya. Perubahan mata spiritual Tuhanku lebih didasarkan pada jiwa, dan pertarungan dalam dimensi jiwa terlalu berisiko. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Kerusakan pada tubuh fisik mudah disembuhkan, dan Duanmu King mengkhususkan diri pada elemen kayu dan penyembuhan. Mata spiritual Tuhan, namanya terdengar seperti apa yang seharusnya. Petik 2. Duanmu King berkata setelah berpikir keras.
Zhao Yufei tidak menahan diri, dan tatapannya tegas, pertarungan ini belum berakhir. Dia yakin pada dirinya sendiri dan ingin mengalahkan Zhao Feng sepenuhnya. Baik, tapi aku hanya akan menggunakan paling banyak 3 gerakan. Zhao Feng sedikit tidak berdaya. Kali ini, Duan Muqing yang menjawab untuk Zhao Yufei. Teknik jiwa terlalu berisiko, dan Zhao Feng menggunakan 3 gerakan menunjukkan bahwa dia tidak ingin membuat segalanya terlalu berisiko. Rambut ungu Zhao Feng tertiup angin dan memberikan kecantikan yang jahat. Hati Zhao Yufei bergetar. Detik berikutnya, mata kiri Zhao Feng menciptakan dunia ungu dan memancarkan kekuatan garis keturunan mata jiwa yang mengejutkan. Pada saat itu, surga bumi Yuan Qi sepertinya membeku, dan yang lainnya merasa sujud. Kekuatan garis keturunan mata jiwa yang kuat. Bahkan roh parsial orang suci ungu di langit dan bumi kecil Zhao Yufei berteriak. Mata ungu bisa dilihat di dimensi jiwa. Itu berbeda dari Eye of Heaven, itu ada sebagai energi mental murni, dan itu berisi maksud mata. Zhao Yufei menggunakan Little Heaven and Earth dan King Intense setengah langkahnya untuk melawan. Kesadarannya menjadi dingin dan pikirannya terkendali. Niat setengah langkahnya menjadi raja dikalahkan semudah bayi. Meskipun dia memiliki langit kecil dan bumi di belakangnya, itu terutama melawan kekuatan langit dan bumi, bukan maksud mata. Dalam dimensi tersebut, maksud mata Zhao Feng menciptakan kekuatan luar biasa dan tekanan yang menakutkan pada jiwa. Monster macam apa Zhao Feng ini? Dia hanya penguasa berdaulat yang sangat sedikit, tapi dia sudah membentuk maksud mata. Jantung anak demigod di cincin logam kuno melonjak. Maksud mata Zhao Feng mungkin sudah bisa menekan raja, dan dia juga telah mempelajari beberapa teknik garis keturunan mata terlarang. Satu hal yang pasti, maksud mata Zhao Feng bisa langsung membunuh tuan yang berdaulat atau raja setengah langkah. Bab 680 Zona Benua. Maksud mata Zhao Feng dengan mudah menghancurkan maksud raja setengah langkah Zhao Yufei. Dalam dimensi jiwa, kesadaran Zhao Yufei terasa dingin, dan bergetar dengan gelisah. Wajahnya memerah saat dia ditekan. Ini terlepas dari kenyataan bahwa dia masih memiliki langit dan bumi kecil di belakang punggungnya. Maksud mata Zhao Feng berisi kekuatan mengerikan yang menembus jiwa dan dapat menekan Raja Alam Dewa Kekosongan yang normal. Rantai petir ungu transparan melilit Zhao Yufei. Rantai jiwa menjebak jiwa seseorang, dan ketika jiwa seseorang dibatasi, kekuatan perang tidak berarti apa-apa lagi. Zhao Yufei berjuang, melepaskan cahaya ungu cemerlang. Kulitnya mulai bersinar, dan dia tampak seperti Dewi Kristal. Namun, kekuatan fisik tidak mempengaruhi dimensi jiwa. Maksud mata Zhao Feng telah memadatkan kekuatan jiwanya hingga maksimum, dan itu mirip dengan kekuatan luar biasa seorang raja. Labirin tanpa batas. Mata kiri Zhao Feng menjadi ungu seperti mimpi. Yufei, jangan lihat matanya. The Purple Saint Partial Spirit memperingatkan, tapi sudah terlambat. Pemandangan di depan Zhao Yufei tiba-tiba berubah menjadi labirin berkabut. Meskipun labirinnya tidak tampak besar, dia tidak bisa mencapai pintu keluar tidak peduli seberapa jauh dia berjalan. Lantai pertama, lantai 2, lantai 3, labirin terus berlanjut tanpa batas. The Limitless Maze adalah versi yang diperkuat dari Illusion City Maze. Itu membuat kesadaran target jatuh ke dalam labirin yang tak terbatas. Petik 2. Senyuman muncul di wajah Zhao Feng. Setelah evolusi mata spiritual dewa kali ini, teknik garis keturunan mata jiwa memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan memanggil hujan. Dalam dimensi mata kirinya, laut jiwa ungu telah mencapai 1000 yard, dan sekarang mewakili kekuatan yang sangat besar. Danau biru asli hanya menempati 1/10 dari luas area. Kekuatan garis keturunan Zhao Feng telah meningkat secara dramatis dibandingkan sebelumnya. Yufei, kamu harus tenang dan menerobos ilusi ini dengan niatmu. The Purple Saint Partial Spirit berkata, dan gelombang niat parsial memasuki hati Zhao Yufei melalui Little Heaven and Earth. Zhao Yufei merasakan indranya menguat, dan labirin tanpa batas menjadi agak transparan. Seperti yang diharapkan dari Purple Saint Partial Spirit. Zhao Feng memuji di dalam hatinya. The Limitless Maze segera hancur di depan Zhao Yufei. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, lonjakan energi mental ungu yang dingin dan samar datang dari mata kiri Zhao Feng dan melesat ke arah Zhao Yufei. Lonjakan energi mental adalah serangan jiwa yang paling sederhana dan paling dasar.
Dengan bantuan maksud mata Zhao Feng, lonjakan energi mental memekik melalui dimensi jiwa dan menciptakan suara ledakan yang dapat menghancurkan sebagian jiwa normal bahkan sebelum serangan itu tiba. Zhao Yufei dan Purple Saint Partial Spirit tertangkap basah, dan rasa sakit yang tajam datang dari dasar jiwa. Lonjakan energi mental kali ini hampir 10 kali lebih kuat daripada saat digunakan melawan Tu Jiu Zheng di Demigod Forgotten Garden. Alis Zhao Yufei berkerut saat dia mengerang. Rasa sakit yang tajam menjalar ke seluruh tubuhnya, dan jiwanya terluka ringan meskipun dia mendapat bantuan dari Purple Saint Partial Spirit. Mata ungu penuh dengan maksud mata dibebankan ke jiwa Zhao Yufei. Tubuh Zhao Yufei membeku. Dia masih belum pulih dari rasa sakitnya. Kekuatan mendominasi yang kuat menghentikan kesadaran dan pikirannya saat memasuki tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Kesadaran Zhao Yufei ditekan oleh Ai Inten, dan dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Pada saat yang sama, ilusi dan mimpi buruk muncul di benaknya. Erosi mata iblis, itu tampaknya merupakan teknik yang mirip dengan erosi iblis surga, tapi itu digunakan sebagai teknik jiwa. Petik 2. Duan Muking berseru ringan. Erosi mata iblis bisa dianggap sebagai teknik jiwa terlarang kelas tinggi. Zhao Feng telah memahami keterampilan ini dari buku panduan rahasia mata gelap, lalu menyempurnakannya dengan mata spiritual Tuhannya. Serangan ini menambah rasa sakit akibat lonjakan energi mental dan menyebabkan pikiran Zhao Yufei menjadi kacau. Menggunakan kesempatan itu, erosi mata iblis Zhao Feng berhasil. Pikiran Zhao Yufei kacau, dan tubuhnya hampir di bawah kendali Zhao Feng. Jika dia melangkah lebih jauh, Zhao Feng sepenuhnya bisa mengendalikan tubuhnya. Yufei, meskipun kamu mendapat bantuan dari jiwa suci parsial ungu, tingkat energi mentalmu adalah satu-satunya kelemahanmu. Zhao Feng bergumam. Dia mengendalikan erosi mata iblisnya dan menggunakan pemandangan berbeda untuk memengaruhi pikiran Zhao Yufei. Dengan sangat cepat, Zhao Yufei telah memasuki keadaan di mana sepertinya teknik kultivasinya salah. Erosi mata iblis Zhao Feng membuatnya seperti sekelompok setan yang mencoba memasuki tubuh dan pikirannya untuk mengendalikannya. Penguasaan Dao jiwa Zhao Feng ini telah mencapai tingkat seperti itu. Duan Muking dan Purple Saint Partial Spirit tidak bisa menahan nafas. Mereka tidak menghentikan Zhao Feng. Erosi mata iblis diatur ke tingkat yang lebih merupakan percobaan untuk Zhao Yufei. 1 jam kemudian, Zhao Yufei akhirnya berhasil mengeluarkan Heart Demon dari tubuhnya, dan dia bersimbah keringat. Dia menggunakan hampir seluruh energinya untuk menyelesaikan tugasnya, dan wajahnya pucat pasi. 3 gerakan telah berakhir. Itulah akhir dari perdebatan. Petik 2. Zhao Feng tersenyum dan berkata, pertempuran dalam dimensi jiwa terlalu berisiko, itu tidak cocok untuk sparring normal. Namun, jika itu adalah sesi perdebatan normal, dia mungkin telah dihancurkan oleh Zhao Yufei. Garis keturunan saudara Zhao Feng memang layak untuk menjadi mata dewa ke-9. Zhao Yufei menghela nafas. Bukan rahasia lagi bahwa Zhao Feng mungkin memiliki mata dewa ke-9. Duan Muking tidak benar-benar mempercayainya, tetapi setelah menyaksikan kekuatan pertempuran Zhao Feng yang menakutkan, dia mulai sedikit percaya. Jika garis keturunan Zhao Feng benar-benar adalah mata dewa ke-9, bakatnya mungkin akan sebanding dengan salah satu dari 10 besar dari 10.000 ras kuno. Melalui pertempuran ini, orang bisa melihat kelemahan garis keturunan ras spiritual Zhao Yufei. Perlombaan spiritual dianggap sempurna. Jika harus ada kelemahan, itu adalah jiwa. Meskipun kekuatan jiwa mereka tidak unggul, itu masih jauh lebih kuat dari para jenius normal. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit menghela nafas. Pada kenyataannya, kekuatan jiwa Zhao Yufei tidak buruk, hanya saja jauh lebih lambat dibandingkan dengan bakat dan kultivasinya Yuan sejati. Bakat Zhao Feng sangat bias terhadap jiwa. Jika keduanya menjadi pasangan, mereka akan menjadi kombinasi yang tak tertandingi. Petik 2. Duan Muking memberitahu roh parsial orang suci ungu. Garis keturunan Zhao Feng dan Zhao Yufei sama-sama memiliki kelebihan yang saling melengkapi. Itu benar, jika keduanya berkumpul, maka tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan keluarga Duanmu. The Purple Saint Partial Spirit menganggukkan kepalanya. Masih dalam dimensi kaisar, Zhao Feng dan teman-temannya tidak segera pergi. Kakak Feng, aku masih ingin mengatakan sesuatu. Zhao Yufei memasang ekspresi serius, dan Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Aku telah mewarisi keinginan tuanku Ungu Sein, dan aku akan menyelesaikannya untuknya, untuk mereformasi keluarga Duanmu.
Zhao Yufei menghela nafas panjang. Mendengar itu, hati Zhao Feng sedikit bergetar. Keluarga Duanmu, bukankah itu dari keluarga Duanmu King dan roh parsial suci ungu? Jadi, aku akan pergi dengan senior martial brother Duanmu segera untuk pergi ke zona benua. Zhao Yufei menjelaskan, keluarga Duanmu, zona benua. Zhao Feng sedikit linglung. Dia tidak berpikir bahwa perubahan seperti itu akan terjadi begitu cepat. Zona benua memiliki peringkat lebih tinggi daripada zona pulau. Misalnya, benua bunga azure yang dulunya ditempati Zhao Feng hanyalah zona pulau kecil. Setelah era kuno pecah, setiap titik debu kecil membentuk tempat yang dikenal sebagai zona pulau. Namun, terlepas dari semua debunya, ada potongan yang sedikit lebih besar yang dikenal sebagai benua. Ini adalah benua yang benar. Zhao Feng telah mengetahui tentang legenda ini ketika dia memasuki reruntuhan suci ungu untuk pertama kalinya. Zhao Yufei telah berhasil mewarisi Purple Saint Ruins dan memurnikannya menjadi dunianya sendiri. Itu keberuntungan yang menakjubkan, tetapi pada saat yang sama, dia harus melakukan sesuatu. Zhao Feng mengerti, seseorang harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Zhao Yufei harus menjalankan takdirnya. Pada saat yang sama, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mulai berpikir. Akankah pemilik asli mata dewa ingin dia melakukan sesuatu juga? Saya bersedia melakukan ini. Mata Zhao Yufei jelas dan tegas. Bakat Yufei hanya akan benar-benar terwujud di zona benua. Kami akan melatihnya untuk menjadi ahli yang akan memerintah langit dan bumi. Petik 2. Maksud pertempuran muncul di mata Duanmu King. Tempat seperti apa zona benua itu? Zhao Feng sedikit penasaran. Duanmu King dan Duanmu Purple Knight keduanya berasal dari zona benua. Ada negara adidaya bintang 4 di sana. Laut Chang dan Lautan Selatan yang menurun, secara teori, adalah wilayah dinasti. Duanmu King tersenyum. Mendengar itu, Zhao Feng tidak bisa mempercayainya. Bukankah itu berarti tanah suci bela diri sejati, tanah suci impian mengambang, tanah suci 10.000 hutan, dan semua zona pulau yang tak terhitung jumlahnya adalah wilayah dinasti? Ini hanya terdengar seperti kebohongan besar. Saat dinasti berada di puncaknya, kekuatannya bisa diperluas hingga ke sini, tapi sekarang... Duanmu King menghela nafas dan tidak banyak bicara. Pikiran Zhao Feng berputar dengan cepat, dan dia tiba-tiba teringat legenda tentang dinasti. Di masa lalu, di benua bunga biru, dinasti dilarang. Satu-satunya dinasti dihancurkan dalam satu malam. Oleh karena itu, ada negara kecil, negara kuat, dan negara besar, tetapi tidak pernah ada dinasti. Setelah dia memikirkannya, dia sekarang tahu mengapa sebuah dinasti dilarang. Benua bunga biru langit, zona kepulauan Tianlu, dan bahkan seluruh Laut Chang berada di wilayah sebuah dinasti. Rupanya, kekuatan dinasti bahkan tidak sekuat dulu, tapi meski begitu, orang bisa melihat betapa kuatnya itu. Zhao Feng, bibiku dan aku bisa melihat hubungan antara Zhao Yufei dan kamu. Duanmu King memandang dengan serius ke arah Zhao Feng. Tuan, maksudmu? Zhao Feng punya tebakan sendiri. Apakah Anda bersedia ikut dengan kami dan pergi ke zona benua?